Gak masalah saya, udah mas. Gak masalah. Pak, terima kasih. Terima kasih. Kamu siapa namanya? Iya. Wow, kamu siapa namanya? Terima kasih. Terima kasih sekali. Kamu kelas berapa? Kamu kelas berapa? Dua. Selamat datang Bapak. Jadi Bapak boleh selfie Pak. Ayo boleh selfie tuh. Halo. Siapa nama kamu? Selamat datang. Salam masuk dari Bapak kita di sini. Sehat selalu ya Bapak. Sehat-sehat Pak Presiden. Selamat datang. Selamat datang Pak Presiden. Terima kasih Pak. Selamat datang. Kami senang banget, kami bangga banget bisa bertemu dengan Bapak Presiden Republik Indonesia di Belgia. Dan kami sangat berharap Pak Prabowo bisa dilancarkan segala urusannya selama berada di Belgia ini. Aduh saya gemetar ini. Baru nggak nyangka like a dream. Ternyata orangnya sangat humble. Iya, saya sampai gemetar. Udah pedicure ya for the shake hand. Wah, Sangat senang. Happy banget. Iya, akhirnya bisa ketemu langsung sama Pak Prabowo. Bener-bener kayak mimpi karena biasanya kan lihat dari televisi, YouTube gitu-gitu kan. Dan sekarang ketemu, salaman lagi. Udah manikur pedikur. Jadi di sini nanti tentu kunjungan Bapak Presiden akan bertemu dengan Presiden Ursula von der Leyen dan juga Presiden daripada EU Council, plus berkunjung ke Raja. Dan salah satu yang akan dibahas itu terkait dengan EU SEPA. Nah, EU SEPA ini kita sudah berunding masuk ke tahun ke-10, lebih dari 19 putaran, namun seluruh isunya akan selesai dan ini tentu merupakan sebuah milestone baru di tengah situasi ketidakpastian. Berarti antara Indonesia dan EU itu akan produk kita bisa masuk ke Eropa dengan tarif 0. Apakah ada kabar kapan ratifikasinya? Ya tentu pertama nanti akan ada penandatanganan di kuartal ketiga tahun ini dan di Jakarta. Tapi kita tunggu pengumuman dari Presiden. Jadi kita tidak spill. ya. Tapi sejauh ini tadi apa sih Pak yang menjadi kendala yang masih susah gitu loh Pak untuk atas? Sekarang sudah tidak ada kendala lagi. Jadi sudah selesai. Sebelumnya banyak hal, ya, tapi tentu situasi global, geopolitik itu semuanya merubah dan juga termasuk Indonesia menjadi mitra strategis untuk Eropa karena kita dilihat juga dalam proses masuk menjadi OECD sehingga kita dianggap sudah mulai menjadi like-minded countries. Kemudian Indonesia juga ke depan akan menjadi negara yang terus meningkat ekonominya dan mereka melihat di berbagai regional ASEAN sangat kuat dan anchor-nya Indonesia. Sesudah Indonesia di belakang antri nih, Malaysia ingin, Thailand ingin, jadi ya Indonesia menjadi pelopor lah untuk bekerja sama dengan berbagai negara itu. Kalau misalnya soal kesepakatan kan pasti ada give and take. Lebih banyak yang kita kasih ataupun juga kita relakan untuk kemudian disepakati. Sama-sama, namanya kalau perjanjian dagang kan harus dua pihak. Jadi kita cari yang win-win. Ya. Mau lanjut? Oke, berarti yang selanjutnya adalah soal tarif
Rampa yang kemarin gimana Pak? Apakah jadi bulan Agustus itu diterapin 32% atau nambah 10% lagi setelah Indonesia ke BRICS? Jadi pertama tambahan itu tidak ada. Ya, yang kedua waktunya adalah kita sebut pos. Jadi penundaan penerapan untuk menyelesaikan perundingan yang sudah ada. Jadi kemarin dalam pertemuan di Amerika dengan Sekretari Lutnick maupun Ambasador Greer dari USTR itu menyepakati bahwa apa yang diusulkan oleh Indonesia berproses lanjutan. Jadi 3 minggu ini diharapkan finalisasi daripada fine tuning daripada proposal dan fine tuning daripada apa yang sudah dipertukarkan. Soal perdagangan, ini kalau misalnya kesepakatannya oke, kan sebenarnya ada 7 permasalahan yang di IUDR itu ya Pak, yang dipermasalahkan juga kan. Nah Indonesia kan juga terkena dampaknya ya Pak. Dari segi perdagangan gimana, antisipasinya seperti apa, kemudian kalau ini udah kesepakatan CEPA-nya udah terjalin, berarti kan yang 7-nya itu berarti ada keringanan atau seperti apa Pak? Ya sebenarnya kan ketika proses EU CEPA ini mau selesai ya, hal-hal seperti UDR dan sebagainya itu mulai melunak ya. Jadi nanti harapan kita ini kita mulai dulu aja. Kita menyelesaikan EU CEPA dulu, yang lain itu sebenarnya sudah mulai soft gitu ya. Artinya sudah mulai melunak lah, karena mereka juga tentu ingin bermitra dengan kita ke depannya. Ya. Kalau dari soal yang EU CEPA ini sebenarnya ada yang dipermasalahkan nggak sih Pak? Ini kan soal ekspor ya dari Indonesia ke sini ya. Dari Uni Eropa ada nggak sih 1 hal atau 2 hal mungkin yang jadi concern dari mereka sehingga ini cukup lama juga kesepakatan yang terjalin Pak? Ya namanya ini ya, namanya negosiasi itu kan tawar-menawar, jual beli. Sebenarnya sih negosiasi itu kan kesepakatan. Jadi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan kan kadang tidak mudah. Tapi semua sudah selesai. Tadi seperti disampaikan Pak Menko, semua sudah selesai. Secara subtan sudah nggak ada masalah, ya sudah. Jadi besok besok ya Presiden tinggal mengumumkan. Jadi nggak ada masalah ya. Ya. Dan ini alternatif baru ya buat pasar kita ya. Kan impor EU itu ke dunia kan 6,6 triliun US dollar. Kalau kita bandingkan Amerika kan 3,3 something ya. Triliun ya. Jadi kalau kita bisa masuk lebih besar ke EU CEPA ya ke EU, saya pikir ini pasar yang bagus buat kita untuk alternatif pasar-pasar di negara lain. Ya, gitu ya, cukup ya. Kasih.